Selamat datang di channel Kawan SMK. Dalam materi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menampilkan gambar di sebuah halaman web, tentunya dengan menggunakan kode HTML dan CSS. Dan juga di materi kali ini saya juga akan membahas bagaimana cara menampilkan ekstensi atau format file pada file yang kita simpan, tentunya HTML dan CSS. Karena banyak dari siswa-siswi yang mungkin menanyakan ke saya bagaimana cara menampilkan gambar, membaca direktori, karena pada saat menampilkan gambar yang dipanggil dari halaman HTML tidak muncul di browser. Nah, sekarang silakan buka text editornya. Sebelum kita mengetikkan CSS-nya, kita buat dulu struktur HTML-nya terlebih dahulu. Dan tentunya di sini di settingan text editornya seperti biasa, kalian ganti dengan HTML seperti ini. Nah, kalau sudah, kita buat text editornya seperti ini. Kita kasih title galeri. Nah, sekarang di tag body kita buat hal satu seperti ini. Ya, kita ketikkan galeri. Nah, untuk menampilkan gambar tentunya kita membutuhkan file gambar. Kita simpan dulu, simpan, save. Kita simpan seperti biasa, saya simpan di desktop, new folder, galeri. Saya buat folder galeri. Di dalam file galeri di sini saya simpan dengan nama seperti biasa, index.html. Nah, kita sudah menyimpannya. Nah, sekarang saatnya kita mencari gambarnya. Silahkan buka di browser, silahkan menggunakan browser apapun, boleh Firefox atau Chrome atau mungkin yang lainnya. Nah, sekarang saya akan memberitahukan situs yang biasa saya ambil gambar, yaitu Splitshare. Yaitu kalian bisa mengunjungi di alamatnya, yaitu splitshare.com. Nah, ini sebuah website yang menyediakan gambar, foto secara gratis, bisa kalian unduh. Nah, saya pilih ke kategori teknologi. Nah, setelah muncul gambar yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan, ya, silahkan scroll ke bawah. Di sini saya contohkan salah satu, klik download, tunggu sampai dia membuka filenya, terus scroll ke bawah, terus klik tombol download yang warna hijau ini. Nah, sudah ada ke download. Nah, kalau sudah, buka filenya. Kalian bisa klik di tab view, terus large icon, kelihatan gambar yang sudah di download. Dan saya sudah mendownload sebanyak 12 gambar, ya. Saya ambilkan ini gambar yang saya download, saya copy aja di sini gambar, teks, saya taruh di sini, saya paste di sini, ya. Kalian bisa menggunakan Ctrl V atau klik kanan paste. Ini gambar-gambarnya. Dan gambar kali ini kalian perhatikan nama-namanya ini. Lihat. Ada img underscore 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan ekstensinya adalah JPG. Nah, kalau kalian perhatikan ekstensinya, karena kebanyakan dari siswa itu dia lupa menampilkan ekstensi file name-nya, yaitu dengan cara klik tab view terus checklist pada extension name. Ya,
kalau kita belum mencek-listnya akan tampil seperti ini, cuma img_1. Tapi ketika kita pilih ekstensi, maka dia akan muncul format filenya. Nah, kebanyakan masalah yang muncul, anak-anak lupa menceklis file name extensionnya. Nah, ketika dia rename seperti ini, JPG, nah gambarnya tidak akan pernah muncul ketika dia panggil dengan image source img1.jpg. Kenapa? Karena formatnya double. Nah, silahkan dicek, klik view, klik atau checklist file name extension. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, maka dari itu sebelum kita menyimpan gambarnya, ya perhatikan format filenya dengan cara mengklik tab view di windows 10, terus checklist file name extensionnya. Nah, kalau seperti ini, kalau hanya dipanggil img_1.jpg, maka dia tidak akan panggil. Kenapa? Karena file yang kita panggil sebenarnya namanya adalah img_1.jpg.jpg. Nah, maka kita rename ini salah, contoh yang salah. Kita hapus seperti ini saja. Nah, penamaan file di HTML, ketika kita memanggil gambarnya di HTML ya, itu harus sama dengan nama file yang kita simpan. Ketika saya simpan di dalam folder gambar, ini HTML-nya, ya, ini HTML-nya. Kita bisa pilih, nah ini HTML-nya. Nah, di sini nanti gambarnya terletak di luar file HTML-nya. Dia berada di folder gambar. Nah, file gambarnya ini. Nah, usahakan ketika kita menyimpan file, kita berikan nama tanpa spasi. Nah, kita kembali ke teks editor kita. Lihat strukturnya, ada indeks, terus folder gambar, isinya adalah image. Nah, kita buka teks editornya. Sekarang kita panggil image seperti ini. Image source itu maksudnya apa? Source adalah sumber di mana file kita simpan. Nah, file yang kita simpan itu berada di folder gambar di luar HTML. Maka dari itu, seperti di materi sebelumnya, kita panggil foldernya terlebih dahulu, yaitu gambar slash. Nah, slash ini menunjukkan pemisah dari slash atau garis miring ini menunjukkan pemisah dari filenya, yaitu index slash gambar. Nah, dalam file gambar ada image_1 dan seterusnya. Kita panggil aja, saya namai dengan urut ya di sini, supaya mudah ketika saya memanggilnya. Saya panggil image_, ya, bukan .1. Nah, ini dot ini menunjukkan ekstensi filenya. Nah, ketika kita simpan, sekarang kita buka. Nah, dia akan muncul gambarnya. Ya. Nah, sekarang kita panggil satu-satu gambarnya. Kita copy aja ini. Copy. Saya paste di sini sebanyak 12. Banyak ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sekarang saya ganti namanya sesuai dengan nama yang ada di dalam folder gambar, yaitu img1, 2, dan seterusnya sampai pada gambar 12. Di sini ada 13 gambar. Nah, satu ya, saya tambah 1, copy aja. Nah, di sini ada 13 gambar. Saya kasih urut tangannya 3, 4, 5, 6,
seperti ini. Sekarang kita simpan. Sekarang kita refresh lagi. Kita scroll ke bawah. Nah, kita sudah menyimpan file sebanyak 13 file. Nah, ini filenya kelihatan besar sekali, memenuhi layar ya, karena ini file aslinya. Sekarang kita akan mengatur file ini supaya bisa kelihatan semua dalam satu layar dengan menggunakan CSS. Nah, sekarang kita buat file CSS nya, yaitu di antara tag head di bawah title saya panggil yaitu dengan syntax link ya, real style sheet seperti ini boleh. Real style sheet, href-nya kemana? CSS yang kalian simpan, sumbernya. Nah, ini sumber CSS-nya. Nantinya kita ambil dari tempat kita menyimpan file CSS-nya. Nah, ini masih kosong. Kita akan buat file CSS-nya dan kita menyimpannya. Karena di text editor saya ini sudah saya split menjadi dua tampilan layoutnya. Saya tinggal klik ini, caranya seperti ini, view kolom 2 ya. Saya simpan di sini, klik aja di sini, terus klik save, terus saya namai dengan style .css, jangan lupa ekstensinya .css, simpan. Nah, kita udah menyimpannya. Ini masih ada tanda seperti ini ya, tanda bulat, kita simpan. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat file CSS nya. Sekarang kita lihat file CSS yang kita simpan, dia berada di dekat dengan HTML atau file HTML nya ya, dekat dengan indeks ini. Jadi kita tidak perlu memberikan slash karena dia bersama dengan file HTML nya. Nah, sekarang kita kembali ke text editor, kita tinggal memanggilnya seperti ini, style.css, kita simpan. Berbeda jika style.css ini di dalam folder seperti ini, saya kasih folder CSS, contoh style CSS saya simpan di sini ya. Saya kembali ke Sublime, ke text editornya ya, kita manggilnya harus sesuai sumbernya atau tempat kita menyimpan file CSS ini, yaitu berada di folder CSS. Folder CSS mempunyai isi style.css ya. Kita back, sekarang kita panggil folder CSS ini CSS slash ya, pemisahnya adalah slash, terus isinya adalah style.css. Nah, sekarang kita atur file CSS nya, kita buka di folder CSS, saya drag taruh sini. Nah, sekarang saya ingin mengatur gambar-gambar ini tadi menjadi kecil dengan ukuran 200 pixel. Jadi dalam CSS kita menggunakan ukuran pixel IM ya, dan silakan kalian bisa buka di W3 School untuk memahami lebih jauh mengenai CSS. Silakan pilih Learn CSS. Di W3 School sudah disediakan banyak sekali introduce untuk CSS nya, dari CSS awal ya untuk pemula sampai yang advance ya, yang sudah mahir maksudnya advance, dan sampai mengenai CSS lainnya ya, sampai dengan reference-nya di sini. Nah, kalian bisa membukanya, buka satu persatu ya. Saya bukakan salah satunya. Di sini ada selektor, kalian bisa belajar apa itu selektor. Nah, selektor itu ini contohnya. Kalian juga bisa langsung mempraktekannya dengan mengklik try it yourself. Nah, ini namanya adalah live coding. Kalian tidak harus membuka text editor, kalian bisa langsung mengetikkan kode CSS kalian di sini dan akan tampil di sebelah kanannya atau jendela sebelah kanan ini. Contoh ketika saya ingin merubah warna merah
pada tulisannya ini saya tinggal merubah warna ini dengan color, dengan properti color saya kasih nilai blue seperti ini. Terus saya run, klik tombol run atau jalankan, dia berubah jadi warna biru. Saya ingin memberikan background, contoh ya, background orange seperti ini ya. Nggak usah disimpan, langsung aja di run karena ini adalah sifatnya live coding ya. Jadi kalian nggak perlu menjalankan di text editor, cukup dijalankan di live coding di With3School, kalian sudah bisa menjalankannya. Nah, lihat dia mempunyai background orange karena yang saya pilih adalah selektor paragraf. Dalam selektor paragraf mempunyai deklarasi text align-nya atau apa, kalimatnya berada di tengah, terus warna kalimatnya adalah biru, backgroundnya adalah orange ya. Lihat properti ini, value atau nilainya. Nah, itu sedikit mengenai website With3School, kalian bisa mempelajarinya sendiri. Nah, ini website ini saya rekomendasikan buat kalian yang ingin belajar lebih dalam mengenai pemrograman web. Di sini sudah disediakan banyak sekali, tinggal kalian pelajari. Jadi semua mengenai pemrograman web bisa kalian temukan di internet ya. Yang penting kalian bisa menemukan referensi yang pas. Tapi kalau saya rekomendasikan silahkan buka With3School karena ini sangat lengkap sekali untuk belajar. Nah, itu sedikit mengenai With3School. Nah, sekarang kita kembali ke text editornya seperti ini. Nah, sekarang lihat file gambarnya berada di tag atau elemen img atau image ya. Nah, sekarang kita panggil, kita ubah yang ukurannya besar seperti ini, kita ubah ya ukurannya menjadi kecil ya. Jadi semua gambar ini nanti akan kelihatan di satu layar ya, tidak scroll seperti ini. Nah, kita panggil, selektornya adalah img kurung awal buka tutup, dan deklarasinya kita kasih properti yaitu width ya. Width atau lebarnya adalah 200 pixel, jangan lupa titik koma. Sekarang kita simpan, kita sudah menyimpannya ya, Ctrl S, terus kita refresh. Lihat gambarnya udah jadi seperti ini ya, ada 13 gambar. Nah, sekarang kita ubah lagi, galerinya berada di selektor H1. Nah, kita panggil H1. Saya ingin merubah tulisan galeri itu untuk font, jenis fontnya yaitu sans serif, yaitu kita menggunakan font family ya. Font family-nya adalah sans serif. Saya panggil, saya simpan. Nah, lihat perbedaannya ketika saya merefresh font galeri ini ya. Saya ubah dulu, galeri seperti ini. Saya simpan, kembali ke browser, saya refresh. Nah, lihat ketika saya ubah menjadi sans serif, tulisannya galeri ini menjadi seperti ini ya, bertipe sans serif ya. Jadi lebih enak ketika dilihat. Sekarang kita kembali ke text editor. Selain jenis fontnya, saya ingin membuat tulisan galeri ini ya, kata galeri ini berada di tengah sini ya, di tengah-tengah layar. Kita cukup memberikan properti yaitu text align. Kalau ini yang atas adalah font atau jenis hurufnya. Kalau text align ini ya, dia berupa teks mana yang kita ingin ubah, maksudnya itu. Text align berarti kita akan mengatur rata teks tersebut, entah itu di tengah, di sebelah kiri atau kanannya. Saya buat menjadi center seperti ini. Saya refresh lagi, dia sudah di tengah seperti ini. Nah,
Sekarang kita akan membuat gambar-gambar ini berada di tengah juga, ya. Lihat di sini gambarnya terlalu banyak, ya. Kita akan menampilkan kira-kira 3 gambar terus ke bawah, ya, sebanyak 13 gambar seperti ini. Lihat di sini ada image, ya, supaya gambar ini di tengah-tengah layar. Gambar ini kita kasih ukuran lebar, ya, dengan cara lihat di sini layarnya atau isi kontennya itu berada di tag body. Nah, maka dari itu kita buat atau panggil selektor bodinya yang merupakan tag pembungkus dari kontennya ini. Nah, sekarang kita atur lebarnya, ya. Lebarnya ini tag body antara kiri dan kanannya saya kasih 800 pixel. Saya simpan, saya refresh. Nah, lihat dia sudah menjadi ukurannya 800 pixel, ya, tapi dia belum di tengah, ya, dia hanya di sebelah kiri saja dari jendelanya. Supaya dia bisa di tengah, maka kita harus mengatur jarak antara margin kiri dan kanan ini. Nah, kita bisa atur. Nah, untuk memposisikan konten berada di tengah, kita bisa menggunakan sintaks margin atau batas luar, yaitu margin atas bawah, ya, margin atas bawah tuh ini, ya, batas luar atas bawah, ya, yaitu 0, ya, atas bawah 0. Spasi kiri dan kanan ini kita kasih otomatis, auto, seperti ini, ya. Kita refresh. Nah, dia sudah berada di tengah, tetapi gambarnya posisinya dia masih berada di sebelah kiri, dia belum di tengah-tengah, ya. Ini hanya menampilkan 3 gambar, 3 terus ke bawah karena 13 filenya. Saya hapus satu aja biar rapi. File yang ke-13 saya hapus, saya simpan lagi, saya refresh. Nah, seperti ini. Mikronya nggak sama yang paling atas, ya. Coba saya ambilkan ukuran yang sama, image 1. Coba saya hapus salah satu, saya simpan. Nah, terus saya panggil untuk gambar yang nomor 13, ya. 13 itu berarti saya menghapus gambar yang nomor 1, saya ganti dengan gambar 13 ini. Jadi nomor 1 saya hapus, saya panggil yang gambar 13 itu ini. Nah, sekarang kita refresh. Nah, dia udah urut semua. Nah, bagaimana supaya ini biar berada di tengah? Kita cukup memanggilnya, ya, kita bungkus img ini menggunakan tag center pada HTML. Nah, kita bisa memanfaatkan tag center, ya. Nah, ini saya rapikan struktur HTML-nya supaya enak dibacanya. Nah, seperti ini. Terus saya simpan, ya, simpan, terus kita refresh. Nah, dia udah berada di tengah. Lihat ukuran margin kiri, margin kanannya sama.
Nah, itu cara membuat halaman galeri ya menggunakan HTML dan CSS. Sangat sederhana dan tentunya saya harapkan kalian paham ya bagaimana cara membaca extension atau format file, bagaimana cara membaca directory ya atau folder pada tempat kita menyimpan file ya. Kita harus tahu sumber file kita di mana tempat menyimpannya. Setelah kalian selesai mengetikkan kode-kode HTML dan CSS-nya ya, kalian buka lagi ya. Lihat tempat kalian menyimpan filenya. Ya, saya simpan di sini di folder galeri. Isi dari folder galeri itu dia memuat folder CSS, folder gambar, terus file HTML. Dalam folder CSS ada file CSS. Dan dalam folder gambar ada file gambar. Nah, semua file-file ini harus diikut sertakan ketika kalian ingin menyimpannya atau mengirimnya sebagai tugas. Kenapa? Kalau salah satu file ini tidak kalian ikut sertakan, cuman index.html-nya saja yang kalian kirim sebagai tugas, maka file-file ini tidak akan tampil ketika dimuat di browser. Nah, saya kasih contoh ya. Ketika file gambar saya hapus seperti ini, hilang ya, tinggal CSS saja. Ketika saya tampilkan, saya klik, lihat dia nggak akan kelihatan. Karena apa? Karena file gambarnya tidak ditemukan. Jadi HTML tidak menemukan file gambar. Nah, maka dari itu file gambar harus diikut sertakan seperti ini ya. Ketika kita jalankan lagi, file gambarnya akan kelihatan. Dan juga penamaannya juga ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, harus sesuai dengan kode yang kalian ketik ya. Kalau di sini img_2, filenya juga harus sama, img_2. Dan file ini terletak di mana? Terletak di folder gambar, maka kalian panggil foldernya gambar ya. Terus di dalam folder gambar ada namanya file img_2 ya, dengan dipisah dengan tanda slash. Slash itu menunjukkan bahwa di dalam folder galeri ada file index. File index ini adalah file HTML kita. File ini dia akan membaca gambar di dalam folder gambar. Nah, ini pemisahnya itu kita menggunakan slash ya. Kalau kalian ingin melihatnya, bisa kalian klik di jendela Explorer-nya, kalian klik di dalam sini contoh, nah, akan kelihatan, lihat slash. Nah, kalau sudah, silahkan kalian klik kanan pada foldernya yang ingin kalian kirim sebagai tugas, add to archive. Kalian bisa pilih RAR atau zip ya, klik OK. Nah, ini adalah, nah ini bisa kalian kirim sebagai tugas untuk materi pemrograman web. Nah, itu sedikit mengenai materi kali ini ya, sangat sederhana sekali supaya kalian lebih paham ya. Sekali lagi, jangan malas belajar ya. Di dalam dunia pemrograman, kalau kita tidak belajar lalu mempraktekkan, kita tidak akan pernah bisa ya. Sekian dari saya ya, sampai jumpa di video selanjutnya.